Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Fatih dengan NPM 2108 10 189. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program C++ untuk melihat isi directory. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan saya akan mengingatkan terlebih dahulu kita harus menginclude diren.h dan ses/.h. Nah, diren.h itu library untuk sintaks ini. Ini struktur data dir, terus ini diren, lalu open dir, kemudian read dir, dan close dir. Nah, lalu include ses/state.h untuk ini struct state, lalu fungsi state, dan s underscore is dir. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana alur kode programnya. Jadi pertama-tama program akan meminta program akan menampilkan masukan path, lalu akan meminta user untuk menuliskan path yang ingin dilihat, path directory yang ingin dilihat isinya. Nah, cara nulis directory itu ada dua, bisa slash, jangan, ini aja, bisa slash atau backslash, bisa slash, bisa pakai backslash. Nah, tapi backslash itu bisanya itu cuma kalau kita kayak meminta input dari user menggunakan getLine gitu loh. Coba kalau misalkan path-nya kita tulis secara manual, misalkan path-nya ini tuh kan, ini kita komentarkan dulu, yang ini juga komentari dulu. Nah, kalau misalkan kita ganti slash dengan backslash hanya satu, nggak double backslash, maka yang akan terjadi adalah error. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, ketika program string ditulis gitu backslash, di C++ backslash itu akan diabaikan untuk string, tapi itu berlaku kalau kita nulisnya di programnya. Jadi kenapa harus double backslash? Karena untuk meloloskan backslash sebelumnya, jadinya bisa kebaca kalau itu adalah directory, karena format nama directory harus seperti itu. Nah, tuh lihat di sini double backslash, tapi di sini cuma satu. Nah, kita tutup saja, kita ubah lagi tadi ini aja, terus ini kita oke. Sekarang di sini kita pakai slash aja teman-teman biar gampang aja, terus kita enter. Nah, kan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, coba kita cari tahu kenapa hasilnya bisa begini. Pertama-tama program akan menampilkan path-nya plus path, lalu masuk ke fungsi jelajah directory dengan parameternya itu path-nya apa dan integer n. N-nya di sini 0 teman-teman, karena kedalaman dari directory yang baru kita baca kan 1 gitu.
Jadi direpresentasikan n-nya tuh. Nah, lalu di sini program akan mendeklarasikan variabel pointer dir dengan tipe data dir, kemudian variabel pointer entry dengan tipe data struct diren, dan variabel stateBuf untuk dengan tipe data struct state. Lalu program akan memeriksa apakah path-nya itu ada atau enggak tuh di komputer. Nah, ini jadi juga ini ya teman-teman, kayak tadi ketika program error dia masuknya ke sini pas kita pakai double backslash-nya hanya satu gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih if dir sama dengan, jadi di sini path-nya kan ini teman-teman. Ini path-nya. Nah, .cstr. Jadi cstr itu berguna untuk dia akan memasukkan karakter yang ada di string ke dalam sebuah lari dengan tipe data const-char gitu. Const-char. Nah, tapi yang pada saat di sini yang dikembalikan oleh fungsi cstr itu adalah si pointernya dari lari karakternya ya, yang sudah dibuat itu teman-teman, yang merupakan ini apa, lari karakter yang berisi karakter-karakter ini. Nah, lalu opendir itu berguna untuk membuka direktorinya. Membuka direktori ini, dia akan mengembalikan sebuah pointer yang akan dimasukkan ke variabel dir. Apakah nol apa enggak? Kalau ada berarti enggak nol, kalau tidak ada berarti nol. Nah, lalu di sini program akan masuk ke perulangan. Perulangan while dengan kondisi entry sama dengan read dir tidak sama dengan nol. Nah, dir ini dir kan tadi kan direktori ininya kan, ya pointernya gitu. Nah, fungsi read dir adalah untuk mengecek gitu, ada file kah, ada folder kah di entry-nya gitu, di entry-nya, di dir-nya. Lalu dimasukkan ke variabel entry. Nah, kemudian kalau masih ada gitu folder atau file, maka program akan memasuki perulangan. Pertama, deklarasikan nama entry di sini entry karena entry variable pointer, jadi di sini entry panah dname. Dname ini udah default ya teman-teman dari ini struct diren-nya. Nah, lalu di sini ada bagian program melewati direktori saat ini dan direktori parent. Nah, kenapa? Jadi sebetulnya di direktori itu tuh kalau di tampilannya dia tuh ada direktori untuk saat ini dan direktori parentnya itu yang sebelumnya. Kemudian isi dari direktorinya gitu kan. Nah, tapi di tampilan normal itu disembunyikan tuh biasanya. Nah, tapi emang biasanya emang nggak berguna. Jadi di orang biasanya disembunyikan aja dengan continue ini. Jadi kalau ketika continue, program akan memulai lagi perulangan. Jadi pertama kita akan ketemu ini titik nama entry-nya, terus continue balik lagi ke perulangan, ketemu titik-titik nih, terus habis itu continue lagi, karena setelah di continue lagi variable kan selanjutnya ada nih folder kan, berarti ada set masuk ke string path saat ini sama dengan path slash plus nama entry. Jadi nanti ini path saat ini tulisannya ini slash new folder. Nah, kemudian masuk ke fungsi state. Jadi state itu
Di sini dia mengambil dua argumen. Pertama, pet saat ini, yang ini, dan dia seperti biasa di apa namanya, di CSTR-in, jadi di karakternya dimasukin ke lari karakter CSTR, kemudian dikembalikan pointernya, lalu dia juga butuh pointer dari penerima nilai-nilainya. Jadi yang apa sih yang mau diambil, teman-teman? Jadi state itu akan mengambil eh, kayak informasi berupa apa namanya, itunya kayak waktu filenya itu, waktu file timestampnya, terus kemudian nama, eh bukan nama, eh iya deh, nama bener. Bukan sih, bukan. Pokoknya kayak informasi mengenai file lah, teman-teman. Nah, informasinya tuh ya seperti timestampnya gitu, teman-teman. File ini tuh sebenarnya bukan file aja, termasuk folder juga, folder file. Dia akan masuk nanti ke state buff, struct state buff, dan lain-lain. Sebenarnya banyak. Apa aja informasi mengenai itunya, folder atau filenya. Nah, stat sudah nih ya kan, masuk ke state buff. State buff sekarang berisi informasi mengenai file-file atau foldernya. Nah, lalu di sini masuk ke if else. If untuk kalau apakah dia folder, else untuk menampilkan apakah dia file. Nah, inilah gunanya s/sdir statebuff.html. Dia akan mengecek apakah itu sebuah folder, directory gitu atau tidak. Nah, jika dalam contoh ini kan new folder itu kan folder itu. Lalu eh, program akan menampilkan jarak n. Nah, jarak n di sinilah jarak. Jadi fungsi jarak itu akan eh, menciptakan indentasi itu sesuai kedalaman foldernya. Kalau kedalamannya satu dia akan segini, dua segini, tiga segini, empat segini. Ini ada di variabel string jarak, ya kan? Lalu eh, jika kayak misal kalau dia folder, di sini dia nggak akan cuma nampilin temen, jadi kayak akan melakukan rekursif untuk mengecek apakah di dalam folder tersebut ada folder dan file lain yang perlu dicetak lagi. Nah, karena di sini ada nih, kan ada file dan folder, maka dia akan merekursif ke sini lagi balik dan melakukan yang tadi deklarasi, mengecek apakah direktorinya ada atau null, lalu eh, mencetak gitu kan, sampai tidak ada lagi yang perlu dicetak. Nah, di sini kan masuk lagi gitu kan, current directory dan parentnya di apa skip, lalu masuk ke sini string pad, ditulis padnya saat ini apa, lalu pad saat ini informasinya gitu mengenai folder dan file dimasukkan lagi ke start buff, lalu dicek apakah file folder apa file. Nah, karena di sini masuk lagi ke folder, akan melakukan rekursif lagi di atas. Nah, rekursif ini tuh akan terus-terusan terjadi ketika sudah nggak ada lagi yang perlu di apa folder, nggak perlu nggak ada lagi itu folder di dalam folder. Misalkan di sini cuy folder. Jadi sebenarnya di sini tuh eh, ketika sudah menampilkan cuy, kan dia kan masuk nih kan cuy, dan menampilkan dia masuk ke cuynya. Set, 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 set. Karena di dalam folder
cuy itu nggak ada apa-apa lagi tuh, terlihat nggak ada kedalaman lagi kan. Ini yang ini setara kan, berarti cuy 123 itu masuk ke folder HA. Nggak ada lagi file atau folder yang ada di cuy. Sehingga dia akan di sini ke skip kan, karena udah nggak ada lagi. Seret. Nah, dari situ udah tuh nutup nutup rekursif, nutup rekursifnya sekali aja sampai H gitu kan. H kan masih ada satu lagi kan, satu file. Dari sini baru nutup rekursif sampai sini lagi. Script. Nah, begitupun seterusnya gitu. Misalkan ini udah kan, terus karena udah dia masuk balik lagi ke atas, balik lagi ke sini tuh kan, ngecek ada atau enggak, masukin nama entry-nya pada saat ini, informasi mengenai file atau folder, terus cek apakah dia folder apa file. Kalau ini file maka ditampilkan, terus masuk lagi ke atas karena masih ada lagi isinya, dan begitu seterusnya sampai sudah tidak ada lagi isinya yang ada di direktori downloads Remlan H gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba berbagai eh, ininya, berbagai contoh direktori. Katanya kita udah nyobain, sekarang kita akan mencoba yang ini. Oh iya teman-teman. Nah, aku lupa tadi kan. Jadi stat pad saat ini gitu kan. Dia juga akan state buff gitu kan. Kan masukkan informasi file ke dalam variabel state buff. Nah, di state buff juga nanti kayak ada mengenai permission gitu. Permission file, permission folder. Selain timestamp gitu kan, dan lain-lain. Banyak informasi mengenai file dan folder. Nah, kalau dir nanti itu variabel pointer, dia akan berisi posisi saat ini dan nama direktorinya. Itu. Nah, kalau entry, dia akan ada nama entry-nya, nama file lah gitu. Dan lain-lain sebenarnya masih banyak lagi gitu. Nah, apa lagi ya? Perlu jelasin. Oke, sepertinya tidak ada. Oh iya, close dir di sini. Close dir itu akan menutup direktorinya. Jadi kalau kita open dir, kita emang harus gitu kan, close dir. Sini makanya di akhir fungsi jelajah direktori ada syntax close dir. Oke, sekarang kita akan mencoba berbagai macam direktori. Ini kita set. Oh, banyak teman-teman. Set. Nah, benar. Oke, lanjut VirtualBox. Oke. Mantap. OBS kan. Banyak banget. Oke. Lanjut MySQL dan di folder C. Kita cek juga ini folder C bisa apa enggak. Oke, bisa ternyata itu. Oke. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.